warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Sukma Atiko, masih dengan pelajaran yang sama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kelas 8, untuk bab pertama, kita akan membahas tentang teks berita. Pasti kalian semua telah mendengar atau telah paham berita itu apa. Tapi yang akan kita bahas saat ini adalah teks berita itu sendiri. Jadi, teks berita itu adalah sebuah teks yang memaparkan tentang suatu kejadian ataupun peristiwa secara aktual dan terkini. Jadi, kalau teks berita itu tidak boleh menuliskan berita-berita yang lampau. Jadi, harus berita yang up to date atau yang terkini. Teks berita biasanya disampaikan itu bisa melalui media cetak, bisa juga melalui media televisi, juga bisa disiarkan melalui radio. Atau pada saat ini mungkin lebih banyak kabar berita itu disiarkannya melalui media sosial. Karena zaman semakin canggih, jadi semakin banyak juga cara penyampaian berita itu bisa disampaikan melalui beberapa media. Kalau media cetak, contoh misalnya koran, majalah. Kalau melalui media televisi, media elektronik itu contohnya televisi. Banyak berita-berita yang disiarkan di televisi ataupun radio. Kalau media melalui media online, biasanya kalian bisa temukan itu banyak sekali berita-berita yang beredar di internet. Ya, seperti saat ini, orang sudah jarang menonton TV karena lebih banyak membuka internet. Jadi para penulis berita lebih sering mengirimkan kabar beritanya itu melalui media sosial atau media internet. Tujuan dari teks berita itu sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada penontonnya, kemudian kepada pendengarnya, kemudian juga kepada pembacanya, supaya mereka tahu informasi terkini dari teks berita yang telah ditulis. Dan dalam penulisan teks berita itu harus menggunakan bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Teks berita disusun berdasarkan unsur atau prinsip teks berita, yaitu 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H adalah yang pertama, W, what, apa, maksudnya apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua adalah when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, where, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat adalah why, mengapa bisa terjadi peristiwa itu. Yang kelima, yang kelima adalah who, siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah H, yaitu how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, itu semua adalah prinsip dari teks berita. Jadi kalian harus ingat, prinsip teks berita itu ada 5W unsurnya, unsur 5W1H tadi ya, yang Ibu sebutkan tadi. Ya, itu tadi pengertian juga tujuan dari teks berita. Selain itu, kalian juga harus ingat tadi prinsip dari teks berita, yaitu 5W1H. Kalian harus ingat semua. Di buku kalian itu ada, bisa kalian baca kembali dan kalian ingat-ingat lagi ya. Dan sekarang kita masuk kepada selanjutnya tentang struktur dari teks berita. Jadi sekarang kita masuk kepada struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama ada kepala berita, yang kedua ada tubuh berita atau body, dan yang terakhir itu ada ekor berita. Kepala berita itu berisi tentang keseluruhan isi berita secara singkat. Jadi menarik atau tidaknya sebuah berita itu tergantung dari kepala beritanya. Jika penulisan dalam kepala beritanya itu menarik, banyak orang yang akan tertarik untuk membaca berita tersebut. Namun jika dari leadnya saja atau dari kepala beritanya saja sudah membosankan, tentu para pembacanya akan kurang minat untuk melihat teks berita tersebut. Selanjutnya adalah tubuh berita. Dalam tubuh berita itu berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Jadi, pada tubuh berita ini merupakan penjelasan dari kepala berita yang di atas tadi. Dan bahasa dalam berita itu tidak boleh bertele-tele, jadi harus ditulis secara singkat, jelas, dan padat. Dan struktur yang terakhir adalah ekor berita.
Dalam ekor berita ini, isinya tidak terlalu penting dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan judul berita yang dituliskan. Jadi, dalam teks berita itu bisa dikatakan dengan segitiga terbalik, seperti gambar yang ini. Jadi, semakin ke bawah, isinya itu tidak terlalu penting. Makanya dibilang dengan segitiga terbalik. Jadi, yang paling penting pertama itu berada di kepala berita, kemudian ada di tubuh berita, dan yang terakhir ada di ekor berita. Maka dibilangnya segitiga terbalik. Itu adalah struktur dari teks berita. Jadi semakin ke bawah, semakin mengerucut, informasinya semakin tidak penting. Informasi teks berita itu banyak dibaca atau tidaknya tergantung dari kepala berita yang ditulis. Nah, itu penjelasan tentang teks berita, pengertian, prinsipnya, dan juga strukturnya. Kita akan melanjutkan pertemuan kita di minggu selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Jika masih ada yang kurang paham, kalian bisa langsung hubungi nomor Ibu dan juga bisa menanyakannya secara pribadi. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajarnya meskipun kita dalam keadaan PJJ atau pelajaran jarak jauh ya. Jangan lupa tugas kalian sekarang baca kembali LKS-nya. Kalau memang masih kurang paham, bisa kalian ulangi lagi sampai kalian merasa paham. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.